Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kehilangan, mendengar kata itu, ekspresi orang-orang yang hadir segera berubah. Tetua, apakah Chu Feng itu benar-benar kuat? Seorang pria berambut kuning bertanya dengan sangat heran. Tidak ada kesalahan. Anak itu akan terus menjadi dewasa. Prestasi masa depannya juga akan beragam, Tetua Liu Chengkun berkata. Mendengar kata-kata itu, semua orang banyak mengungkapkan ekspresi heran. Alasan untuk itu adalah, karena Tetua Liu Chengkun jarang memuji seseorang dengan cara seperti itu. Namun karena dia memuji Chu Feng seperti itu, ini berarti bahwa Chu Feng pasti luar biasa. Tetua, apakah kamu tidak melebih-lebihkan Chu Feng itu? Mengapa aku tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang dia? Zhao Xiao berkata dengan ekspresi tidak berdamai. Mendengar itu, Tetua Liu Chengkun tersenyum ringan. Dan kemudian, dia berkata kepada Zhao Xiao, tanpa menyebutkan kultivasinya, hanya dalam hal temperamen seseorang, kamu jauh lebih rendah daripada Chu Feng itu, jawab Tetua Liu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Tetua Liu Chengkun melambaikan lengan bajunya, kemudian memasuki kehampaan dan pergi. Melihat itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah lamban. Mereka semua dapat mengatakan bahwa, tetua mereka ini benar-benar marah. Zhao Xiao, meskipun kami tidak dapat secara pribadi membunuh Yuan Zhen dan yang lainnya karena Chu Feng, tapi tetap saja bahwa Yuan Zhen dan yang lainnya telah meninggal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kami telah menyelesaikan misi kami. Aku akan memberimu liburan selama sebulan. Pergilah, dan istirahatkan dirimu dengan benar, kata pria berambut kuning itu kepada Zhao Xiao. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia juga masuk ke dalam kekosongan. Mengikuti setelahnya, yang lain juga mulai memasuki kekosongan dan pergi. Setelah semua orang pergi, Zhao Xiao mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, dan mulai menggertakkan giginya dengan tatapan mematikan. Di keluarga Cao, pada saat ini, sekelompok besar orang telah tiba. Mereka tidak hanya terbatas pada para ahli dari Paviliun Luyang, mereka sebenarnya dipimpin oleh Master Paviliun Luyang, Chu Luyang. Chu Luyang mengenakan baju besi emas dengan jubah hitam. Dia tampak sangat mendominasi, dan mengeluarkan udara luar biasa. Namun demikian, Chu Luyang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Awan hitam bergulir, dan kilatan petir memenuhi langit yang gelap. Itu adalah pemandangan seperti hari kiamat yang menakutkan. Itu disebabkan oleh pengaruh suasana hati Chu Luyang. Ternyata Chu Luyang kebetulan melewati daerah ini hari ini. Dia ingat bahwa Yuan Zhen ada di sini, dan memutuskan untuk datang ke kota ini untuk melihat-lihat sambil juga menunjukkan kekuatannya kepada keluarga Tang, keluarga Cao, dan yang lainnya yang hadir. Namun sayangnya, dia terlambat selangkah. Dia telah tiba tepat setelah Chu Feng membantai orang-orang keluarga Cao. Adapun Chu Feng, dia baru saja pergi belum lama ini. Justru karena momen perbedaan itulah, yang menyebabkan Chu Luyang merasa sangat marah. Orang harus tahu bahwa, Yuan Zhen bisa menjadi ajudan terpercaya meskipun kultivasinya lemah adalah, karena mereka berdua memiliki hubungan khusus. Dengan demikian, Chu Luyang memiliki sentimen khusus untuk Yuan Zhen. Jika tidak, Yuan Zhen tidak mungkin memiliki status setinggi ini di Paviliun Luyang. Namun demikian, seseorang yang sama pentingnya dengan Yuan Zhen sebenarnya dibunuh oleh Chu Feng. Bagaimana mungkin Chu Luyang menerima kenyataan ini? Lord Paviliun Master, kepala keluarga kami telah meninggal dengan menyedihkan. Tolonglah kami, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Orang-orang dari keluarga Cao yang selamat dari pembantaian, semuanya berlutut di sekitar Chu Luyang dan meratapi tanpa henti. Tiba-tiba saja, Chu Luyang berteriak. Kalian semua, tutup mulut kalian, teriaknya. Bang! Orang-orang dari keluarga Cao yang mengelilinginya, semuanya terbangkan olehnya. Mereka yang menderita luka ringan akhirnya muntah darah,
sedangkan mereka yang menderita luka berat meninggal di tempat. Banyak sampah yang tidak berguna. Jika itu bukan untuk kamu semua, bagaimana mungkin tetua Yuan Zhen mati? Setelah Chuluyang mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya. Segera, kekuatan penindasannya melonjak dan menelan sekelilingnya. Bang bang bang, suara ledakan seperti petasan mulai terdengar berturut-turut. Ketika ledakan berakhir, semua orang dari keluarga Cao, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, mereka semua terbunuh. Ternyata ledakan itu adalah suara orang-orang dari keluarga Cao yang meledak. Ganas. Dibandingkan dengan Chu Feng, Chuluyang benar-benar kejam. Dia adalah seseorang yang memandang kehidupan manusia seperti rumput, yang merupakan seseorang yang akan membunuh siapapun yang dia ingin bunuh. Bahkan jika mereka adalah bawahannya, dia masih tidak menunjukkan belas kasihan. Namun ketika dihadapkan dengan adegan ini, para ahli dari Paviliun Luyang tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka sudah melihat terlalu banyak adegan seperti itu, dan itu sudah biasa terjadi pada mereka. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, beberapa sosok terbang dari segala arah. Mereka semua mendarat ke tanah, dan kemudian berlutut di sekitar Chuluyang. Semua orang itu adalah ahli dari Paviliun Luyang. Di antara mereka, orang dengan kultivasi terendah adalah peringkat 6,5 Martial Ancestor. Lord Paviliun Master, kami tidak kompeten. Kami tidak dapat menemukan jejak Chu Feng itu, kata seorang lelaki tua yang memimpin kelompok ahli sambil gemetar ketakutan. Sampah, teriak Chuluyang. Mendengar kata-kata itu, Chuluyang langsung geram. Tatapannya ganas, dan kekuatan opresifnya dilepaskan sekali lagi. Di depan kekuatannya yang menindas, para ahli setingkat leluhur marsial terpesona seperti daun. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua terluka parah. Lord Paviliun Master, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Jadi tolong tahan kesedihanmu, dan terimalah apa yang telah terjadi. Seorang pria berkulit putih memanggul rambut panjang, dia melangkah ke depan dan mencoba menghibur Chuluyang. Hongxi, apakah kamu tahu mengapa aku sangat marah? Chuluyang menoleh ke pria yang bernama Hongxi itu. Tetua Yuan Zhen adalah bawahan kamu yang kompeten, karena dia terbunuh, kamu tentu saja harus marah, kata Hongxi. Itu hanya sebagian kecil alasannya, dan tidak semuanya. Selain itu, ini karena semua orang di dunia ini tahu, bahwa aku sangat menghargai Yuan Zhen. Namun demikian, Chu Feng masih membunuhnya. Dia sama sekali tidak menempatkan aku di matanya sama sekali. Aku tidak marah hanya karena Yuan Zhen terbunuh. Lebih dari itu, ini karena seseorang berani tidak menempatkan aku di mata mereka di wilayah aku sendiri. Chuluyang berbicara dengan cara yang sangat marah. Pria itu memang pantas mati. Jika dia berakhir di tangan aku pasti akan membuatnya berharap dia sudah mati, kata Hongxi. Hongxi, aku akan menyerahkan Chu Feng itu kepadamu. Bahkan jika kamu harus menggali 3 kaki di bawah tanah, kamu masih harus menemukannya. Ingatlah, aku inginkan dia hidup-hidup. Aku akan membuatnya secara pribadi berlutut di hadapanku. Dan kemudian, aku pribadi akan menarik tendon tangan dan kakinya, sebelum aku melumpuhkan kultivasinya. Aku akan menyiksanya, dan membuatnya berharap dia sudah mati. Chuluyang berbicara dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Lord Paviliun Master, yakinlah, Hongxi ini pasti akan menangkap Chu Feng hidup-hidup untukmu. Pria bernama Hongxi itu berbicara dengan sangat percaya diri. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Chuluyang mengangguk. Dia tahu kemampuan Hongxi dengan sangat baik. Oh iya, singkirkan keluarga Tang itu untukku juga. Karena bagaimanapun, kematian Yuan Zhen juga terkait dengan mereka, tambahnya. Setelah Chuluyang selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergeser, dan dia melonjak ke langit. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Paviliun Luyang semuanya melonjak ke langit secara berturut-turut. Dalam awan hitam yang bergulir, itu ada banyak kereta perang yang sangat mirip istana di Paviliun Luyang. Memimpin ahli puncaknya, Chuluyang, dia sudah pergi. Namun demikian, pria dengan nama Hongxi dan bawahannya tetap berada di keluarga Cao. Mereka masih berlutut di tanah.
Hanya setelah Chu Luyang pergi jauh dengan bawahannya, barulah mereka berdiri kembali. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua berjalan ke depan untuk meminta instruksi Hongxi. Meskipun ia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 8, tapi ia sangat menghormati Hongxi. Pergi ke keluarga Tang dulu. Pasti ada petunjuk di sana, kata Hongxi. Wush wush wush. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, angin segera muncul di bawah kakinya. Lalu setelahnya, dia menghilang. Mengikuti di belakangnya, bawahannya juga menghilang. Adapun Chu Feng, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Cao. Setelah dia meninggalkan keluarga Cao, dia kembali ke hutan hantu Dark Knight. Dia tidak melupakan Wang Qiang. Dia bertekad untuk membalaskan dendamnya. Karena dia tidak tahu keberadaan wanita iblis itu, Chu Feng merasa bahwa menjaga dan menunggu di Dark Knight Ghost Forest untuk kedatangannya, itu akan menjadi pilihan terbaiknya. Tapi sayangnya, setelah Chu Feng dengan susah payah menunggu beberapa hari, dia masih belum mendapatkan hasil. Pada saat yang sama, Chu Feng tidak membuat kemajuan dalam hal kultivasi bela dirinya juga. Meskipun dia sudah memeras otaknya untuk memahami cara kultivasi bela diri siang dan malam, tapi dia tidak dapat menerobos ke peringkat 3,5 martial ancestor. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng merasa semakin jengkel, dan bahkan sedikit bingung. Pada saat ini, langit sudah gelap. Dia berdiri di puncak pohon hitam ketika dia melihat ke langit malam. Saat dia melihat banyak bintang di langit dan pemandangan yang indah, Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang semakin khawatir. Ratu, jika kamu di sini, maka mungkin aku tidak akan tertekan seperti ini, gumam Chu Feng sambil menarik napas dalam-dalam. Kerinduannya akan si ratu, itu semakin tumbuh. Tiba-tiba saja, ekspresi Chu Feng berubah. Berdiri di ketinggian, dia melihat ke bawah dan menemukan jejak gerakan aneh. Namun jika dilihat, tidak ada tanda-tanda gerakan itu. Namun demikian, Chu Feng bisa merasakannya dengan intuisinya sebagai seorang spiritualis dunia. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, Chu Feng melepaskan mata surgawinya. Begitu dia melepaskan mata surgawinya, ekspresi Chu Feng mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Sebuah tanda abnormal samar-samar terlihat dan terbentuk, itu mengarah di mana Chu Feng memperhatikan gerakan tersebut. Tempat itu sangat luar biasa. Chu Feng merasa bahwa, bahkan jika tidak ada keanehan alam di sana, pasti akan ada semacam harta yang ada. Wush! Tubuh Chu Feng bergeser saat ia dengan cepat bergegas menuju tempat itu. Setelah ia turun ke tanah, ia menemukan bahwa tampaknya tidak ada sesuatu yang abnormal di permukaan. Namun demikian, mata surgawi Chu Feng tidak menipunya. Dengan demikian, Chu Feng menggunakan metode khusus untuk masuk jauh ke bawah tanah. Setelah melewati lapisan tanah, itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, dia menemukan pintu masuk ke terowongan dengan mata surgawinya, dan itu berada jauh di bawah tanah. Chu Feng melewati pintu masuk, dan menemukan bahwa meskipun terowongan itu sangat tersembunyi, tapi itu juga dibuat dengan sangat kasar. Seolah-olah itu adalah lubang yang digali oleh tikus tanah yang besar, dan tanpa ada tanda-tanda sedang dipoles. Meskipun tidak dipoles, tempat ini ditutup oleh lapisan kekuatan spiritual yang kuat dan tak terlihat. Satu-satunya cara untuk masuk adalah melalui pintu masuk yang telah ditemukan Chu Feng. Dan sangat tidak mungkin memasuki tempat ini dengan cara menggali langsung di bawah tanah. Singkatnya, tempat ini pasti tidak dibentuk oleh alam. Kalau tidak, tempat ini tidak akan tertutup oleh formasi spiritual yang begitu kuat. Selain itu, meskipun kekuatan spiritual di tempat ini tidak terlihat, tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa itu sangat kuat dan kuno. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat kekuatan spiritual, tapi Chu Feng tahu bahwa pembentukan formasi di sini pasti tidak diciptakan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan. Namun sebaliknya, ini harusnya menjadi karya spiritualis dunia jubah abadi. Ini aneh, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, ekspresi Chu Feng berubah. Karena tempat itu diciptakan oleh seseorang, seharusnya ada banyak rintangan.
Namun anehnya, Chu Feng benar-benar tidak terhalang dalam perjalanannya sejauh ini. Alasan untuk itu adalah, itu bukan karena tidak ada rintangan didirikan di tempat ini. Sebagai gantinya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dulu ada banyak rintangan di sini. Hanya saja, mereka semua sudah ditembus oleh seseorang. Selain itu, rintangan ini baru saja ditembus. Seseorang telah datang ke sini sebelum aku. Siapakah orang itu? Pikir Chu Feng. Chu Feng mengungkapkan tatapan ragu. Meskipun rintangan telah ditembus, justru ia menjadi semakin berhati-hati. Dia merasa sangat mungkin seseorang pernah ke tempat ini sebelumnya, dan bahkan mungkin saja orang itu masih ada di sini. Namun dihadapkan dengan bujukan harta, Chu Feng tidak mau membiarkan kesempatan seperti itu lewat begitu saja. Maka demikian, ia memutuskan untuk berjudi, dan memilih untuk terus maju. Pada akhirnya, Chu Feng mencapai ujung terowongan. Lingkungannya bukan lagi terowongan sempit. Tapi sebaliknya, itu adalah ruang yang luas. Ada peti mati di tengah tempat itu, dan di sekeliling peti mati itu ada segala macam harta. Di situ tidak hanya ada banyak sumber daya kultivasi, tapi ada juga banyak harta yang berguna bagi para spiritualis dunia. Semua hal itu berguna untuk Chu Feng. Hanya saja, yang mengelilingi peti mati dan harta itu adalah formasi agung kuno. Pembentukan formasi itu sangat berbahaya. Dari cara Chu Feng melihatnya, itu hanyalah benteng yang tak tertembus. Jangankan membatalkan formasi itu, Chu Feng sendiri percaya bahwa dia akan langsung terbunuh oleh formasi spiritual itu jika dia mendekatinya. Namun yang paling mengejutkan bagi Chu Feng adalah, ada seseorang di depan formasi besar itu. Orang itu adalah biksu tua Chu Feng yang pernah bertemu sebelumnya. Pada saat itu, biksu tua itu juga mengatur pembentukan formasi. Dia menggunakan formasi spiritualnya, itu untuk membatalkan formasi spiritual kuno yang mengelilingi peti mati dan harta karun. Spiritualis dunia jubah abadi, seru Chu Feng. Saat Chu Feng melihat kekuatan formasi yang terdiri dari emas dan warna merah, kekuatan formasi yang tampak seperti senja multi warna matahari terbit atau terbenam, dan ia dapat menentukan bahwa biksu tua itu pasti seorang spiritualis dunia jubah abadi. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan spiritual yang dia pancarkan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Selain itu, hanya dengan merasakannya saja, Chu Feng bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual itu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naganya. Faktanya, kedua kekuatan spiritual itu tidak ada bandingannya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa itu adalah kekuatan spiritualis dunia jubah immortal yang paling jelas. Pola berurat itu Dragon Mark. Dia sebenarnya seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, seru Chu Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng bahkan lebih terkejut lagi. Tanda naga mengisi kekuatan spiritual berwarna matahari terbenam itu. Ini berarti bahwa biksu tua itu tidak hanya spiritualis dunia jubah abadi, tapi ia juga seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Pada saat itu, Chu Feng merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan, yaitu rasa takut yang tersisa. Karena bagaimanapun, ketika dia pertama kali bertemu dengan biksu tua itu, Chu Feng telah menyerangnya. Namun setelah melihatnya sekarang, dia hanya mencoba untuk memukul batu dengan sebutir telur. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti kata-kata yang diucapkan oleh biksu tua hari itu. Hari itu, dia benar-benar bodoh. Enyahlah, teriak seseorang. Tepat pada saat itu, niat membunuh tanpa batas segera muncul. Setelah itu, 100 tokoh besar muncul di depan Chu Feng. Mereka sebenarnya adalah 100 roh dari dunia iblis roh. Hanya saja, ini 100 roh dunia dari dunia iblis roh jauh lebih kuat, daripada semua roh dunia yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mereka semua mengenakan baju besi, dan tampak sangat ganas. Salah satu dari mereka saja, itu sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng tidak dapat merasakan kultivasi roh-roh dunia itu. Namun demikian, dia bisa menebak bahwa 100 roh dunia itu semuanya adalah ahli tingkat leluhur marsial paling tidak.
Dan bahkan, dia merasa bahwa mereka bahkan eksistensi yang melampaui leluhur marsial. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas dan niat membunuh yang mereka keluarkan itu, ini membuat Chu Feng merasa seolah-olah telah melangkah ke gerbang neraka. Dengan satu pikiran saja, Chu Feng akan terbunuh seketika. Berdiri di depan Chu Feng, mereka sama sekali tidak tampak seperti roh dunia biasa. Namun sebaliknya, mereka muncul lebih seperti 100 malaikat maut. "Jangan kasar," teriak si biksu tua. Tiba-tiba saja, suara biksu tua itu terdengar. Dia tidak melihat ke arah Chu Feng, tapi sebaliknya, dia terus dengan sepenuh hati mengatur pembentukan rohnya. Namun sudah jelas, bahwa dia telah memperhatikan kedatangan Chu Feng. Bas-bas. Setelah biksu tua itu mengucapkan kata-kata itu, 100 roh dunia iblis semuanya menghilang. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, roh-roh dunia itu tidak benar-benar menghilang. Tapi sebaliknya, mereka baru saja menyembunyikan diri, dan masih berada di sekitar. "Senior, ini," Chu Feng ingin bertanya. "Diam, bicaranya nanti saja. Aku akan berhasil." Saat biksu tua itu mengatakan kata-kata itu, dia masih tidak menatap Chu Feng. Chu Feng mengerti niat biksu tua itu. Dengan demikian, dia bergerak ke samping dan tidak berbicara lebih jauh. Sebagai gantinya, ia mulai dengan hati-hati mengamati pembentukan formasi biksu tua itu. Semakin banyak Chu Feng mengamati, maka semakin takut dirinya. Pembentukan formasi yang didirikan orang tua ini, itu terlalu luar biasa. Itu adalah formasi spiritual yang telah melampaui pemahaman Chu Feng tentang formasi spiritual. Itu adalah pembentukan formasi besar yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Saat ia mengamati pembentukan formasi, Chu Feng menjadi terobsesi dengan itu. Bagi para spiritualis dunia, pembentukan formasi yang kuat mirip dengan sebuah karya seni. Tidak hanya itu mampu menarik perhatian orang lain, bahkan seseorang juga akan dapat memperoleh banyak manfaat jika seseorang memiliki pemahaman yang baik. Pada saat itu, Chu Feng merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pembentukan formasi. Chu Feng samar-samar merasa bahwa, gerbang baru muncul di ruang atau dunia spiritualnya. Itu adalah gerbang yang bisa terhubung ke kekuatan roh dunia tingkat immortal. Hanya saja, meskipun gerbang itu telah muncul, tapi itu belum terbuka. Ini sama saja dengan bagaimana Chu Feng telah mengumpulkan energi alam yang cukup untuk menerobos ke peringkat 3 leluhur marsial, tetapi tidak dapat melakukannya karena kemacetan menghalangi jalannya. Namun demikian, Chu Feng masih sangat senang. Meskipun dia tidak dapat membuka gerbang yang mengarah kepada kekuatan roh tingkat immortal, tapi setidaknya dia bisa merasakan gerbang itu. Karena sebelumnya, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Bang! Tiba-tiba saja ledakan keras segera terdengar. Kekuatan spiritual yang melonjak, dan mulai menyelimuti sekeliling seperti tentara yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Tiba-tiba saja terowongan yang tak tertembus itu mulai bergetar tanpa henti. Bahkan Chu Feng dipaksa kembali berulang kali oleh kekuatan spiritual bergelombang itu. Keberhasilan, pembentukan roh kuno itu benar-benar ditembus. Seru Chu Feng. Meskipun Chu Feng terpesona oleh kekuatan gelombang spiritual, tapi dia masih mengungkapkan ekspresi gembira. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa merasakan bahwa formasi spiritual agung kuno yang menyegel peti mati dan harta karun itu telah hancur. Biksu tua misterius itu telah menembus formasi spiritual kuno. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.